Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa bersama saya Verena Jeretno dalam program kita sore hari ini Bincang Kota edisi Rabu 11 Juni 2025. Dan tentu di sore hari ini kita akan membahas bagaimana topik yang sedang hangat diperbincangkan mengenai dugaan penyimpangan dana cadangan PDAM Makassar yang senilai 24 miliar rupiah yang sedang diselidiki oleh Kejati, Sulawesi Selatan. Dan sudah hadir bersama kita dua narasumber. Yang hadir di studio ada Bapak Dr. Darwis Lanai, SEAKCA ACPA. Kemudian ada yang terhubung bersama kita di ruang virtual, ada Bapak Beni Iskandar selaku mantan Direktur PDAM Kota Makassar. Mungkin sebagai informasi awal buat Tribuners ketahui secara singkat riwayat dari narasumber kita, di mana yang hadir di studio Tribun Timur bersama Vio ada Bapak Dr. Darwis, kelahiran Kabupaten Bone 12 September, dan profesi selaku dosen, juga ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi UMI, dan untuk karir sendiri di UMI dimulai di tahun 1991 selaku dosen akuntansi, kemudian staf audit internal pada tahun 1991 juga, kemudian sekretaris jurusan 2 periode 2003 hingga 2009, dan juga di tahun 2015-2017, dan hingga saat ini dari 2017 hingga saat ini merupakan ketua jurusan. Bukan lagi. Oh, bukan lagi Pak. Oke. Tapi masih aktif menjadi akademisi untuk di UMI khususnya Fakultas Ekonomi Pak. Izin Pak ya. Iya. Baik. Juga bersama kita di ruang virtual ada Bapak Beni Iskandar. Dengan riwayat Beni Iskandar SH, kelahiran Kota Makassar 20 Juli, karir di Rut PDAM Kota Makassar periode 2021-2023. Nanti boleh disampaikan untuk Pak Beni. Mohon koreksi jika riwayat yang Vio sampaikan ada kekeliruan Pak, izin. Kemudian untuk organisasi tentunya juga merupakan kuasa hukum Wali Kota di tahun 2020, kemudian juga selaku Dewan Pembina Asosiasi Futsal Provinsi APP Sulsel di tahun 2021. Nah, izin saya menyapa dari ruang virtual ada Pak Beni sudah terhubung bersama kita. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak Beni boleh diketahui saat ini sedang berada di mana Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak. Semoga selalu sehat juga Pak ya. Dan sudah bersama kita di studio Tribun Timur ada Pak Darwis. Izin Pak. Assalamualkum. Waalaikumsalam Bagaimana kabar Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Baik. Iya. Mohon izin Pak, tadi mungkin ada sedikit salah informasi Pak ya. Tapi nanti kita sudah luruskan juga. Dan kali ini spesial karena seperti yang Vio sampaikan di awal, kita akan membahas bagaimana kemudian kasus dugaan penyimpangan dana cadangan. Dan kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk mengenai buka-bukaan kasus PDAM Kota Makassar. Mungkin dari ruang virtual terlebih dahulu kita izin mendengar kemudian bagaimana informasi yang bisa disampaikan kepada Tribuners semua dari Pak Beni Iskandar. Izin Pak Beni, ini kemarin pada Selasa pagi sudah melakukan jumpa pers, benar demikian Pak Beni? Tentunya dari jumpa pers itu ada hadir beberapa media dan tentunya penyampaian informasi kepada publik yang disampaikan seperti apa Pak? Boleh diulang sedikit mungkin kepada kita semua untuk mengetahuinya? Ada berapa pertanyaan kemudian dan seperti apa informasi yang Anda sampaikan? Saya tunggu saja nanti akhirnya. Oke, berarti kalau untuk pertanyaan mengenai atau mungkin ada komentar yang mau disampaikan Pak Beni mengenai Dani Pomanto juga. Saya kira saya tidak berhak mengomentari hal-hal itu. Saya sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu ya kita tunggu saja prosesnya seperti apa. Berarti yang mau disampaikan kepada publik atau juga masyarakat secara umum adalah menanti bagaimana kelanjutannya saja, Pak? Ya, saya menunggu saja.
Baik, untuk itu kita kembali ke studio. Sudah bersama kita Pak Darwis. Pak, izin untuk melihat atau juga Pak Darwis selaku pemerhati publik, tentunya melihat adanya perkara ini untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada Tribuners, apa yang harus mereka lakukan mungkin? Apakah harus ikut serta menyuarakan hal ini atau mungkin tenang-tenang saja atau seperti apa nih Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Beni dan selamat Waalaikumsalam sore Pak Darwis, selamat sore. Tribun. Ya. Tribuners. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya sehingga kita bisa masih sehat sampai saat ini. Alhamdulillah. Menyikapi kasus yang ada saat ini, ya sebenarnya saya sependapat dengan Pak Beni tadi. Baik. Bahwa ini adalah proses hukum. Sebenarnya kita tidak banyak mencampuri hal-hal yang terkait dengan hukum. Hanya saja saya sebagai pemerhati publik merasa terpanggil Baik. dengan adanya beberapa media online yang menurut saya sebagai akademisi harus meluruskan itu. Ya. Bagaimana tuh? Yang pertama terkait dengan dana cadangan. Baik, dana cadangan. Dana cadangan. Nah, saya tidak mau masuk kepada apakah dana cadangan itu sesuai dengan hukum atau tidak. Tetapi saya mau melihat dari aspek pemanfaatan dan ekonominya. Nah, kalau kita melihat dan merujuk bahwa penyimpanan uang itu adalah bukan sesuatu hal yang perlu dianggap sebagai suatu prestasi. Oke. Ya, tetapi yang dianggap prestasi itu kalau uang itu dikelola dengan baik dan menghasilkan uang. Ya. Orang yang suka menyimpan uang itu adalah ciri-ciri orang yang tidak kreatif dan tidak produktif. Hari ini dan hari esok, jika kita berbicara tentang ya sekarang ini adalah era digital, maka berbicara uang itu sudah menjadi tidak relevan. Ya, yang kita bicarakan adalah kedepannya adalah bagaimana caranya aset itu bisa produktif dan menghasilkan aset lagi. Ya, makanya kalau kita di mana-mana kalau kita berada di ruang-ruang publik, itu kita tidak ditanya lagi berapa uang kamu. Kita mau belanja saja, kita tidak dibutuhkan lagi uang cash, bahkan kita tidak dihargai orang yang membawa banyak uang. Ada suatu tempat tidak lagi menerima uang. Bahkan kalau kita ingin membeli barang, orang yang berutang itu diberikan diskon. Begitu kita masuk di mall, sudah tertulis menggunakan kartu kredit diskon sekian persen. Yeah. Bahkan ada barang-barang tertentu, kalau kita menggunakan cash, bahkan kita tidak dilayani. Sehingga apa? Kalau hari ini kita berbicara prestasi karena kita memiliki banyak uang, itu adalah sebenarnya adalah kita berpikir paradok dan kita berpikir tradisional. Nah, makanya di dalam tulisan saya mengatakan bahwa makanya saya mengatakan di dalam tulisan saya bahwa menyimpan uang banyak itu adalah hari ini, bukan adalah prestasi yang harus diapresiasi. Tetapi itu adalah bukti atau tanda bahwa, dan ini terlepas dari siapa saja ya, apakah itu perusahaan PDAM atau perusahaan-perusahaan lain. Kalau ada perusahaan masih hari ini masih berpikir untuk menyimpan dana, maka itu adalah ciri-ciri yang dipimpin manajernya adalah orang yang tidak memiliki kreativitas. Oke. Berarti maksudnya dalam hal ini Pak, kalau BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, punya dana cadangan saat ini, itu sudah bisa dibilang memiliki pemimpin yang tidak kreatif. Iya, apalagi kalau sampai dengan 24 iya, 24 miliar atau 14 miliar. Ya. Harusnya kan dana itu adalah hanya untuk kegiatan operasional yang tersimpan. Tetapi kalau dana cadangan, maksudnya itu dana cadangan adalah dana yang disimpannya. Ya. Artinya dapat digunakan jika hal-hal yang di luar dari
kebiasaan-kebiasaan yang rutin yang terjadi. Ya, jika terjadi ada pengeluaran yang tidak terencana, berarti kan itu menandakan juga bahwa kita di dalam suatu melakukan perencanaan anggaran tidak matang. Karena kita selalu berhati-hati untuk menyimpan. Sama halnya kalau dalam perjalanan nih. Oke. Ya, kita bawa uang di koper nih. Ya, untuk jaga-jaga. Ya, itu artinya bahwa kita ini menunjukkan bahwa kita masih sebenarnya hidup di zaman yang bukan zaman serba digital pada saat ini. Oke, baik. Ya, kita kembali mungkin ke Pak Beni. Lantas untuk Pak Beni sendiri sudah mendengar pasti penjelasan dari Pak Darwis, tapi yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kemudian, boleh disampaikan Pak, bagaimana kemudian kronologi keterlibatan Pak Beni Skandar dalam PPO Pak, yang dimana bekerja sama dengan Bank BTN? Ya, kan PPO Bank BTN itu dilakukan oleh direksi sebelumnya. Menyimpan PPO itu 20 miliar. Izin senior, izin narasumber yang saya hormati, bahwa dana cadangan itu, ya memang secara teori ekonomi, dana-dana itu harus dipakai. Tapi kan ada regulasi yang membentengi dana cadangan itu. Yaitu PP 54 pasal 101, mungkin bisa narasumber baca tentang dana cadangan sebagaimana yang diatur dalam PP 54 tahun 2017. Saya kira itu saja mungkin komentar saya. Kalau memang dianggap tidak kreatif, ya aturannya ada. Kita kan tidak bisa melanggar aturan tentang itu. Pak Beni, ini kita mau tahu bagaimana kemudian Pak Beni melanjutkan tongkat estafet dari tadi yang disebutkan bahwa dari Dirut sebelumnya sudah melakukan hal yang serupa begitu. Iya kan ada kemarin sudah dipaparkan. Ada PPO, Program Pengembangan Operasional Bank Tabungan Negara tahun 2020 sebesar 20 miliar. Miliar Pak, ini kan disebutnya diperuntukkan untuk adanya pengadaan komputer. Tapi katanya informasi yang kami terima tidak ada wujudnya begitu Pak. Lantas langkah apa yang Pak Beni ambil pada saat itu? Itu kan manfaat yang harus diberikan ke perusahaan. Saya kira itu saja. Selebihnya saya tidak komen lah. Oke, baik. Iya, baik. Juga ada statement yang sudah Pak Beni sampaikan ke publik bahwa benar pure dana tersebut tidak juga digunakan secara pribadi, begitu Pak ya? Ya, kan ada aturannya PP 54 tahun 2017 pasal 101 tentang penggunaan dana cadangan. Jelas. Saya kira itu barangkali bisa menjadi referensi untuk kita sama-sama mempelajari PP 54 itu. Saya kira nomor 54. Oke Pak, izin ya, PP nomor 54 terkait penyisihan 20% laba bersih untuk dana cadangan. Ya, jelas. Langkah yang dilakukan Pak Beni untuk bagaimana memastikan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut seperti apa? Ya sudah kami laksanakan kan sesuai aturan itu. Tapi itu sajalah komentar saya, Mbak. Saya kira terima kasih sudah diundang di Tribun. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, baik. Kembali ke Pak Darwis. Terima kasih Pak Beni. Mungkin ada kegiatan yang harus dilanjutkan oleh Pak Beni dan juga sudah memberikan sedikit informasi gitu Pak ya. Kita tekankan sedikit mungkin karena mungkin ya sudah disampaikan dan masih menunggu bagaimana kemudian hukum akan berjalan. Kalau mendengar hal tersebut Pak, Undang-Undang PP nomor 54, iya. Bagaimana Pak penjelasannya itu? Ya. Itu memang jelas bahwa 20% itu diambil dari laba. Baik, laba. Keuntungan ya Pak? Ya, tetapi tidak menunjukkan bahwa yang 20% itu harus disimpan. 20% itu adalah digunakan untuk investasi, bukan operasional, investasi. Untuk selang yang bocor, pipa yang rusak, sudah kadaluarsa. Ya, makanya tadi saya mengatakan bahwa iya ada 20% itu, tapi 20% itu bukan disimpan gitu loh. Ya, tetapi 20% itu
untuk digunakan untuk kegiatan investasi. Makanya tadi saya mengatakan bahwa orang yang suka menyimpan uang itu adalah ciri-ciri orang yang tidak kreatif, karena dia lebih senang menyimpan uangnya di bank ketimbang dengan diinvestasikan. Bayangkan uang 24 miliar itu untuk perbaikan instalasi. Iya. Berapa? Instalasi pipa. Ya, berapa orang yang bisa nikmati? Ya, berapa orang yang bisa kita manfaatkan? Dan bahkan ya ini kan sekarang ya PDM kan seharusnya giat-giatnya untuk melakukan revitalisasi ya. Betul. Ya, karena ya perubahan-perubahan teknologi itu ya harusnya menjadi concern pada saat ini. Nah, kalau ada orang, ya saya tidak berbicara hanya sekedar PDM-nya. Kalau ada orang yang suka menyimpan uang, lalu pelayanan publik terganggu, tertahan hanya karena ingin bangga bahwa saya menyimpan uang, ya sama halnya gini deh, dalam rumah tangga. Kita punya uang, tetapi kita tidak mau beli mobil, padahal mobil itu sudah mogok-mogok loh. Yeah. Ya, kita sering terlambat kantor gara-gara mobil macet. Nah, kalau kita belikan itu, ya nggak apa-apa habis uang, tetapi kan berbentuk aset. Lalu aset itu produktif mengantarkan kita ke tempat tujuan dan kita bisa berimprovisasi dan menghasilkan karya-karya. Ya, bayangkan kalau rusak kan bukan hanya sebenarnya adalah secara fisik, tetapi fisik itu juga terganggu kan. Cara berpikir kita menjadi tidak nyaman. Ya, sehingga apa? Itu tadi bahwa kreativitas itu menjadi sirna hanya karena kita mempertahankan nilai uang itu tadi. Jadi maknanya 20% itu iya laba cadangan disimpan, tetapi bukan disimpan di bank. Disimpan untuk digunakan di periode yang akan datang untuk melakukan investasi. Berarti maksudnya kalau ada penyimpanan dalam bentuk deposito itu sudah tidak benar? Dalam jumlah seperti itu ya. Artinya bahwa terkecuali. Pastikan bahwa sudah tidak ada yang bocor. Semuanya fasilitas sudah bagus, semua kebutuhan sudah terpenuhi. Sama halnya gini deh, kalau kita sudah punya rumah nyaman, tidak bocor-bocor, mobil sudah tidak mogok-mogok, baru kita nyimpan uang, itu mesti bisa. Ya. Tetapi kalau usaha kita masih belum normal, tapi kita mempertahankan, akhirnya kita kan akan mengalami gangguan kontinuitas perusahaan di masa yang akan datang. Oke. Iya, mungkin analoginya lebih membantu masyarakat terbuka gitu Pak. Bagaimana kemudian Pak Darwis menyebutkan kalau deposit di bank dengan jumlah seperti itu tidak masuk akal Pak. Masuk akalnya di angka berapa berarti? Bukan apa namanya? Bukan masuk akal atau tidak masuk di akal ya. Tetapi kalau uang sebanyak itu disimpan dalam bentuk deposito, itu jauh lebih bermanfaat kalau itu digunakan untuk perbaikan. Oke. Saya tutup dulu. Iya, baik. Berarti kalau ada pertanyaan mengenai perjanjian PPO seperti yang disebutkan dan antar bank, begitu Pak ya? Apakah etis dan legal? Nah, sepanjang tadi itu, kalau sudah ada kebutuhan yang tidak terpenuhi pelanggan, baru ada uang disimpan, itu sebenarnya adalah sudah melakukan pelanggaran terhadap pelayanan publik. Karena pemenuhan pelayanan publik tidak terpenuhi gara-gara uang disimpan di dalam bentuk deposito. Oke. Jadi kalau dari apa yang sudah dipaparkan oleh mantan Dirut tadi Pak, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk di Tribuners ketahui? Karena seakan-akan mungkin hingga saat ini belum mau berkomentar banyak begitu. Iya. Ya kita maklumi kalau itu karena ini dalam proses hukum. Ya. Tetapi kalau PP 54 tadi yang 2017 itu dana cadangan, betul undang-undang mengatakan 20% dari laba. Tetapi bukan disimpan. Tetapi 20% itu dapat digunakan di dalam bentuk investasi. Oke. Ya. Jadi selain untuk digunakan dalam bentuk investasi, indikator keberhasilan sebuah BUMD dalam mengelola keuangannya itu seperti apa saja Pak? Iya kan banyak indikator-indikatornya, termasuk laba ya. Ya karena kalau ada 20% berarti kan labanya tinggi.
Ya, ya. Tetapi kalau kita berbicara dengan organisasi modern pada saat ini, ya, apalagi kalau kita baca bukunya Ralph Ester ya, yang tirani hobatan lain, ya, pelayanan dalam hal pelayanan publik, dia katakan bahwa jika ada organisasi yang selalu mementingkan laba, sesungguhnya itu adalah laba adalah jangan-jangan sampai adalah akumulasi kerugian bagi orang lain. Ya, karena dia mempertahankan laba, sehingga biaya untuk perbaikan tidak ada. Berarti labanya itu semu kan? Iya. Karena dia tidak mengeluarkan biaya untuk perbaikan. Kedua, kesejahteraan seumpama. Ya, tidak menaikkan gaji. Karena kenapa? Dia ingin laba. Tetapi karyawan merasa rugi. Sehingga labanya itu adalah sesungguhnya adalah akumulasi kerugian bagi orang-orang yang ada di dalam. Termasuk dengan perbaikan-perbaikan yang lain yang bisa mengganggu aktivitas organisasi untuk menjadikan PDAM sebagai pelayan air terbaik. Nah, kalau itu tidak tercapai, maka laba itu menjadi sesuatu tanda tanya. Ya. Hanya karena ingin secara laporan keuangan ingin dipersepsikan baik. Iya, iya. Ya. Tetapi ya jangan-jangan di dalamnya itu adalah keropos, sama halnya dalam rumah tangga. Hanya mau diperlihatkan bahwa kepada anak bahwa banyak uang nih. Tetapi kalau dia pergi sekolah, anak mau beli buku, ya, tidak terlayani, mau ikut les dan seterusnya tidak terpenuhi. Iya. Buat apa itulah, Pak? Ya. Baik, paham. Jadi kalau misalnya ada pernyataankah atau komentar yang mau dikatakan oleh Pak Darwis mungkin mengenai dokumentasi yang kami tampilkan tadi, bagaimana kemudian Pak Dhani Pomanto sudah melalui pemeriksaan juga? Kalau saya dari proses hukum tidak bisa saya berkomentar ya. Saya hanya berbicara sebagaimana tulisan saya yang di media ya. Ada 3 clue-nya di situ. Yang pertama itu adalah laba itu, simpanan cadangan itu adalah menunjukkan ketidak kreativitasnya. Oke, betul. Yang kedua adalah adanya pernyataan dari mantan direktur ya, yang mengatakan bahwa di zamannya mereka laba. Ya, bahkan di zamannya direktur sebelumnya itu mengalami suatu kerugian. Iya. Ya, saya mencoba membuka laporan keuangan. Mendapatkan kerugian dan cuci piring. Iya, tidak ada. Ini data coba. Baik. Iya. Ya. Semuanya untung kok. Ya. Dari laba dari 64, 75, 40, 38 kan. Ya. Ini laba yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Ini yang sampai 76 miliar ya, Pak? Enggak, yang ini nih yang laba kap. Laba kap itu adalah laba yang sudah diaudit. Oh, oke, siap. Itu kan semuanya untung gitu. Iya. Nah, terbukti untungnya itu PDAM Makassar bayar dividen, karena kemudian bayar pajak setiap tahun. Ya, berarti kan bayar pajak kan dibayar dari laba kan? Ya, berarti kalau ada yang mengatakan bahwa sebelumnya di 2019-2020 bahwa mengalami kerugian, itu artinya dia tidak baca data, dia tidak baca laporan keuangan. Nah, saya sayangkan sekali kalau ada sampai di media berbicara tentang kerugian, tetapi dia tidak melihat laporan keuangan. Ya. Kemudian apalagi yang ketiga itu ya masalah dividen. Ya. Dividen. Ya, dia sudah membayar 11 miliar. Ya. Padahal sebelumnya kan pernah ada juga, bahkan 35 miliar. Ya, lagi-lagi kadang kita ingin berbicara, tetapi kita tidak memiliki data histori
untuk menjustifikasi orang, padahal sesungguhnya realitasnya tidak seperti itu. Ya. Maka dengan itu kita sebagai pejabat publik nih, ya harusnya kita berhati-hati untuk membuat statement. Apalagi hanya karena sentimen pribadi terhadap seseorang itu, lalu kita membuat statement yang di luar daripada data dan fakta itu sendiri. Oke, berarti secara ilmiah Pak Darwis mengatakan performa keuangan PDAM dari tahun ke tahun sangat bagus. Bagus, ya. Terbukti bahwa laba setiap tahun meningkat dan meningkat dan ada bahkan 38 miliar. Baik. Dan kita tidak pernah mendengarkan bahwa PDAM itu bahkan di dalam pernyataan-pernyataan pada saat mau pergantian wali kota kan, ya justru di masa Januari sampai April kemarin itu, ya justru terjadi penurunan, ya bukan berarti rugi ya, tetapi penurunan. Faktor apa tadi Pak? Izin? Saya tidak tahu karena ini kan belum keluar hasil auditnya efornya belum ya. Kan nanti keluar itu nanti di tahun 2026. Oke, berarti untuk melihat hal ini seperti yang publik mungkin sebagian besar ketahui bahwa setiap periode dari PDAM itu sendiri selalu ada masalah Pak sepertinya. Iya, selalu ada masalah. Mungkin di tahun 2019-an, 18-an itu sudah ada kasus serupa Pak, maksudnya mencuat ke publik. Nah, apakah ini menjadi pola sistematik yang berulang terus atau seperti apa Pak masalah sebenarnya? Yang pasti bahwa PDAM ini kan milik rakyat Kota Makassar. Kota Makassar, iya. Ya, tentu dia menaruh harapan besar. Ya, dia tidak ingin apa yang dia berikan kepada PDAM itu justru disalahgunakan oleh siapapun yang menjabat. Ya, sehingga begitu ada sedikit kerikil, maka reaksi publik itu menjadi besar. Karena kenapa? Ya, ini adalah milik mereka. Mereka siapa? Iya, seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar ini. Ya, sehingga kita tidak bisa menafikan bahwa setiap ada pergantian, perubahan itu selalu diikuti dengan kritik-kritik seperti itu, dan itu adalah suatu hal yang wajar di dalam suatu perusahaan-perusahaan yang memang adalah milik publik. Ya. Tapi apakah mungkin ada kelemahan dari tata kelola keuangan yang dimana hampir setiap periode ini berulang terus Pak? Ya, itulah tadi bahwa kreativitas dari pemimpin, ya kalau pemimpin itu tidak visioner, hanya mengandalkan penyimpanan uang, pasti akan jadi masalah. Ya. Apalagi ya dianggap bahwa itu lebih aman menyimpan di dalam bentuk deposito daripada dalam bentuk investasi. Ya. Nah, apalagi kalau disimpan seperti itu, ya kita tidak tahu apa ya dan bagaimana kedepannya seperti apa. Oke, selain dana cadangan, kemudian ada juga informasi mengenai pemutusan kontrak 400-an karyawan, bahkan mungkin yang harus di penataan pegawai yang ribut-ribut dibahas di PDAM Pak. Kemudian apa ya sebenarnya pembacaan Pak Darwis melihat sepertinya hal ini berulang terus juga Pak? Ya. Kalau masalah apakah dari itu, pemimpinnya atau seperti apa Pak? Kalau masalah itu saya bukan penilai pelayanan publik dalam hal itu ya. Saya ini lebih kepada berbicara dengan keuangan. Ya, saya ini adalah akuntan. Ya, bukan dosen sumber daya manusia. Ya. Tetapi kalau saya pribadi, ya, mungkin saya ada masukan yang mau diberikan Pak mungkin. Ya, membaca dari media ya. Dari pernyataan-pernyataan wali kota sebelumnya bahwa ini terjadi efisiensi, efisiensi. Sehingga terjadi kerugian itu mulai Januari sampai dengan April kemarin. Kalau saya baca di media itu kan bukan pemutusan kontrak. Kalau saya bacanya, ya
Yang ada adalah tidak memperpanjang kontrak yang ada. Oke. Sudah habis, Tidak diperpanjang. tidak diperpanjang. Berarti kan bukan diputus kan? Kalau saya bacanya seperti itu. Oke. Ya, yang diputus itu kalau sudah masih masuk dalam tahap kontrak, belum berakhir kontraknya lalu diberhentikan, itu namanya pemutusan. Oke. Ya. Ya. Lalu kan yang berkontrak adalah direktur lama. Ya, kemudian berakhir. Ya, dipandang bahwa kontrak ini tidak penting untuk dilanjutkan karena merugikan, ya sah-sah saja. Kalau menurut pendapat saya gitu. Berarti sampai saat ini yang boleh Pak Darwis sampaikan mungkin masukan, saran untuk pemerintahan baru, wali kota baru, termasuk mungkin direksi atau direktur yang sedang menjabat di PDAM, seperti apa masukan yang mau diberikan, Pak? Kalau dari segi keuangannya, ya kita memang harus bijak, ya kapan kita menyimpan uang, ya dan kapan kita membelanjakan. Harus manajemen finansial itu kita harus atur ritmenya. Ya, memang cash flow itu penting. Tetapi investasi yang menjanjikan juga adalah merupakan suatu keharusan. Ya. Sehingga kita pintar mengatur kapan menyimpan uang, tapi jangan dalam bentuk banyak, ya. Dan kapan kita harus menggunakan uang itu. Karena baru dikatakan uang bermanfaat itu kalau digunakan. Kalau sepanjang disimpan, itu sama halnya dengan kertas biasa, tidak bernilai apa-apa. Oke. Dan kalau untuk menjawab kapan menyimpan uang, kapan dikeluarkan, itu hanya pemimpin yang bisa mengetahui atau mungkin bisa diberi saran oleh Pak Darwis? Iya, yang pertama kita harus lihat berapa secara rata-rata biaya operasional bulanan. Ya, itu harus biaya operasional termasuk gaji karyawan, Pak? Ya, itu kan jangan sampai sudah menerima gaji tetapi pembayaran pelanggan belum masuk kan? Ya. Tetapi sepanjang itu bisa diatur, sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja ya kita tidak bisa paksakan semua orang bahwa dia akan membayar tepat waktu kan. Tetapi kalau kita sudah berpikir bahwa pendapatan yang masuk itu dengan biaya operasional itu hanya digunakan 20%, maka tidak ada pun dana cadangan, itu menjadi sesuatu hal yang aman. Bagi setiap ini Pak, badan usaha Pak ya? Tidak perlu ada dana cadangan sebenarnya? Iya, kalau sumpama kita sudah berhitung nih, penerimaan 100%. Masukan berapa gitu ya Pak? Nah, kalau kita mengatakan bahwa dari 100% itu rata-rata biaya operasional 20%, berarti kan sebenarnya masih ada 80% yang aman kan? Ya, tidak perlu ada dana cadangan. Ya, cukup kita pertahankan saja itu setiap bulan. Baik. Berarti hingga saat ini Pak Darwis, kita kan tahunya 24 miliar. Tapi yang ada diberitakan juga hanya 14 miliar. Nah, yang benar dari mana nih Pak? Kalau dari kacamata Pak Darwis, apa info yang diterima nih? Saya enggak tahu persis ya, karena saya enggak lihat di perbankan seperti apa, berapa nilainya. Ya, tapi saya tidak berbicara dengan angka. Mau 24, mau 14, mau 10. Sepanjang itu tidak digunakan di dalam kegiatan produktif. Itu akan menjadi catatan buruk. Karena kenapa? Lebih suka menyimpan uang daripada menggunakan uang. Padahal baru bermanfaat kepada masyarakat pengguna air jika uang itu digunakan untuk dirinya. Untuk masyarakat. Masyarakat. Pak, ya? Berarti kalau ada tadi informasi mengenai dikembalikan dalam bentuk fisik komputer, berarti bukan untuk rakyat juga Pak ya? Iya, itulah. Iya. Ya. Sampai situ saja Pak? Iya. Untuk itu Pak, sebagai closing statement, karena mungkin juga tadi seharusnya kita banyak berdiskusi dengan Pak Beni, kemudian ditandem dengan Pak Darwis, tapi karena satu dan lain hal, lantas untuk membuat closing statement yang membuat masyarakat lah Pak merasa sedikit tenang dengan adanya hiruk pikuk perkara ini, seperti apa yang ingin disampaikan Pak? Closing statementnya? Kita damai sajalah, ya.
kita tidak perlu saling menyalahkan siapa yang salah ya. Baik. Kemudian kalau kita berbicara laporan keuangan, berbicara tentang kerugian, berbicara tentang kinerja, yuk kita sama-sama lihat laporan keuangan. Jangan kita berbicara keuangan tanpa melihat data laporan keuangan. Ya, itu akan menyesatkan. Oke, pertanyaan terakhir dan pamungkas, Pak. Bagaimana sebenarnya dan seharusnya BUMD termasuk PDAM melakukan kerjasama dengan pihak ketiga? Ya, ini lagi ya kalau bekerjasama dengan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga dalam hal ini adalah investor maksudnya gitu. Ya, itu kan kita harus lihat dulu net present value-nya ya. Kita harus hitung dulu, ya, apa manfaat yang diperoleh dari kerjasama itu. Ya. Jangan kita selalu berbicara di belakang meja ya. Saya dapat apa dan siapa dapat apa. Ya. Harusnya semuanya terbuka transparan di atas kertas dan akuntabel dan transparansi. Sepanjang itu dilakukan, ya, saya rasa kalau semuanya pimpinan direksi berpikir bahwa ini betul-betul untuk kebutuhan, ya, bukan karena teman, bukan karena kelompok, bukan karena pendukung, tetapi ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar. Apapun investasinya itu saya rasa akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tipsnya adalah bagaimana kemaslahatan masyarakat atau banyak orang. Itu yang harus menjadi kunci pertamanya, Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Darwis atas informasinya, karena sepertinya kalau dilanjutkan akan semakin berbahaya, Pak. Oke, terima kasih Pak, sehat sukses selalu. Terima kasih juga buat Tribuners setia menyaksikan program Bincang Kota kita hari ini. Semoga informasi yang kita bagikan ini bisa bernilai manfaat dan juga Tribuners mendapat insight baru yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Akhir kata, saya Firona Jeretno mewakili narasumber kita dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.